di video ini, di mana kita akan membahas tentang peran etika dalam konservasi sumber daya alam untuk generasi mendatang. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana prinsip etika bisa membantu kita menjaga kelestarian sumber daya alam, agar generasi mendatang juga bisa menikmatinya seperti kita hari ini. Konservasi berarti menjaga dan melindungi sumber daya alam seperti hutan, udara, dan energi agar tetap ada dan berfungsi. Kenapa ini penting? Karena dengan menjaga sumber daya alam, kita juga menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem yang menjadi tempat hidup kita dan berbagai makhluk lainnya. Ini juga demi masa depan generasi berikutnya yang pastinya akan membutuhkan sumber daya yang sama seperti kita. Sekarang kita masuk ke konsep etika lingkungan. Apa sih etika lingkungan itu? Secara sederhana, etika lingkungan adalah pedoman moral yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Ini mengingatkan kita agar selalu bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya alam, agar kita tidak hanya memikirkan kebutuhan kita saat ini, tetapi juga kebutuhan di masa depan. Dalam konservasi, ada beberapa prinsip etika yang perlu kita pegang. Pertama, keadilan antar generasi. Artinya, setiap generasi, termasuk yang akan datang, memiliki hak yang sama atas sumber daya alam. Dan kedua, prinsip kehati-hatian. Ini berarti kita harus menghindari tindakan berlebihan yang dapat merusak keseimbangan alam. Dan ketiga, tanggung jawab sosial, yaitu semua, baik individu maupun perusahaan, harus ikut bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Jadi, apa saja peran etika dalam konservasi? Pertama, etika mendorong kesadaran lingkungan di masyarakat. Ini penting agar lebih banyak orang yang paham dan peduli terhadap pelestarian alam. Etika juga membantu kita mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, sehingga bisa mengurangi eksploitasi berlebihan. Selain itu, etika memperkuat kebijakan lingkungan, karena nilai-nilai etika dapat mendorong pemerintah untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat demi pelestarian. Namun, menerapkan etika lingkungan bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Terkadang, keuntungan jangka pendek dianggap lebih penting daripada menjaga kelestarian alam. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang etika lingkungan masih kurang. Terakhir, penegakan hukum di beberapa daerah masih lemah, sehingga sulit untuk benar-benar menjaga lingkungan dari tindakan yang merusak. Mari kita lihat beberapa contoh sukses konservasi yang berbasis etika. Misalnya, ada inisiatif pelestarian hutan yang melibatkan masyarakat lokal atau wilayah perlindungan spesies terancam punah. Dari contoh ini, kita bisa belajar bahwa ketika etika diterapkan dalam kebijakan konservasi, hasilnya bisa sangat positif bagi alam dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Jawabannya adalah untuk memberikan warisan alam yang berharga bagi anak cucu kita. Dengan membangun budaya konservasi dan menanamkan nilai-nilai pelestarian pada generasi muda, kita dapat memastikan bahwa mereka tumbuh dengan kesadaran untuk menjaga alam. Ini adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi antara individu,
masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Kesimpulannya adalah etika berperan penting dalam menjaga sumber daya alam. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika, kita dapat mencegah eksploitasi yang berlebihan dan memastikan keberlangsungan alam untuk generasi mendatang. Jadi, mari kita semua berperan dalam melestarikan lingkungan, mulai dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari, hingga upaya yang lebih besar. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa menginspirasi dan mendorong kita semua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.